Rendang Mak Uwo yang ditulis oleh Kak Linda Tanjung. Selamat mendengarkan. Kenapa bersedih? Tanya Kepa yang berada di bawah meja dekat kompor. Dagi mencari-cari asal suara. Siapa yang bicara tadi? Sahut Dagi. Sekerat daging dalam wajan yang beratnya sekitar 2 kilogram. Aku, Kepa. Kenapa kau sedih? Kepa si kelapa bertanya ulang. Aku dipisahkan dari teman-temanku. Kata Mak Uwo, aku akan dibuat rendang. Tetapi hari sudah sore, aku belum juga dibersihkan dan dimasak. Tadi aku lihat Mak Uwo pergi terburu-buru keluar dapur. Dia seperti mencari sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa. Kita tunggu saja. Jelas Kepa. Apakah kau sedih jika tidak dijadikan santan untuk membuat rendang? Tanya Dagi. Aku sering digunakan. Saudara-saudaraku dimasak untuk membuat gulai oleh Mak Uwo. Jadi, aku tidak perlu sedih. Cap Kepa. Siapa itu yang ribut dari tadi? Tanya Baput pada kembarannya Bamer. Mereka terbangun mendengar pembicaraan di dapur. Baput si bawang putih dan Bamer si bawang merah selalu bersama-sama. Dagi dan Kepa membicarakan Mak Uwo yang belum juga memasak rendang. Jawab Bamer. Kau tidak perlu sedih. Nanti Mak Uwo memasak rendang untuk menyambut kedatangan cucu-cucunya dari kota. Mereka akan berlebaran di rumah ini. Bamer menghibur Dagi. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Mak Uwo muncul dari balik pintu. Mak Uwo membawa sekeranjang bumbu. Mak Uwo adalah panggilan nenek di Minang. Syukurlah, bahan untuk membuat rendang hampir lengkap. Tinggal kacang rendang yang belum ada, kata Mak Uwo. Hore! Akhirnya aku dibuat rendang juga, seru Dagi bahagia. Kau jangan gembira dulu, kacang rendang belum ada. Jadi kita belum bisa dimasak bersama-sama. Caca tiba-tiba bersuara. Caca si cabai akan digunakan juga untuk bumbu rendang. Selain daging, santan, cabai, bawang merah, dan bawang putih, ada bahan lain yang diperlukan. Misalnya, lengkuas, jahe, kunyit, serta daun-daunan seperti daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan serai. Oh iya, agar rasanya lebih khas, digunakan kulit manis, cengkih, kapulaga, bunga lawang, buah pala, ketumbar, dan merica. Jika semua bumbu sudah ada, barulah bisa dibuat rendang. Jangan lupa garam dan gula sebagai penyedapnya. Jelas Caca panjang lebar. Nah, Mak Uwo ingin rendangnya dicampur kacang rendang. Cucunya suka sekali makan daging rendang dicampur kacang merah atau putih. Berarti kita harus sabar menunggu kacang rendang. Nanti baru kita bergotong royong membantu Mak Uwo meracik semua bumbu agar menjadi rendang yang lezat. Begitukah? Tanya Dagi. Ya Dagi, kita tunggu saja, saran Caca. Tahukah kalian bagaimana rendang dibuat pertama kali di negeri Minang? Tanya Kepa. Wah, bagaimana ceritanya? Bumbu-bumbu yang ada dalam keranjang Mak Uwo keluar. Penasaran ingin mendengarkan sejarah rendang.
Kisah ini berawal saat seorang raja mengadakan lomba memasak daging. Masakan itu akan menjadi bekal putra raja merantau menuntut ilmu. Semua ahli masak di kerajaan berlomba-lomba memasak daging. Masing-masing ingin menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah seekor kerbau paling mahal. Kepa memulai cerita dengan bersemangat, sedangkan para pendengarnya terdiam, menyimak. "Terus?" tanya Dagi tak sabar. Marni mengikuti lomba itu. Dia dan ibunya membeli daging di pasar dari hasil menjual padi. Saat itu, uang mereka tinggal sedikit dan tidak cukup untuk membayar upah membajak sawah. Mereka memerlukan hadiah kerbau untuk membajak sawah. Kepa diam sejenak. Suasana hening. Lalu Kepa meneruskan ceritanya. Marni dan ibunya mengolah daging sapi menggunakan santan, cabai, dan bumbu-bumbu yang ada di sekitar rumah. Namun, saat memasak, Marni tertidur. Terciumlah bau hangus dari masakannya. Semua orang menertawakan Marni. "Mana mungkin masakanmu akan terasa lezat, Marni?" ejek peserta lain. Meskipun masakannya hangus, Marni mencium aroma yang sedap. Marni dan ibunya bergantian mengaduk daging dengan sabar. Sampai akhirnya daging itu berwarna hitam. "Apakah Marni mencicipi daging itu?" lanjut Kepa. "Apakah masakannya enak?" tanya Caca penasaran. Marni tidak berani mencicipi masakannya. Dia takut rasanya mengecewakan. Dia tidak mau menghidangkan masakannya kepada juri istana. Sang ibu meyakinkan Marni. Masakannya enak. Akhirnya Marni berani menyerahkannya. Masakan Marni lantas dicoba oleh pangeran. Ternyata dia sangat suka. Marni pun menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah kerbau. Nah, masakan Marni itu dinamakan rendang, berasal dari kata marandang. Sang pangeran membawa rendang buatan Marni bepergian. Selama di perjalanan, rendang Marni masih enak dimakan. Ketika pulang merantau, sang pangeran mempersunting Marni karena suka dengan masakannya. Begitu ceritanya. Tutur Kepa. Keberhasilan masakan rendang Marni sebenarnya karena kerjasama semua bumbu dan kepandaian memasak daging, juga kesabaran Marni. Tanya Baput. Benar sekali. Dagi tidak akan menjadi rendang yang lezat tanpa bantuan kami, jawab Kepa dengan tersenyum. Agar lebih lezat dan bisa dinikmati semua orang, Mak Uwo mencampurnya dengan kacang rendang. Semoga Mak Uwo dapat menemukan kacang rendangnya ya, ucap Dagi bahagia melihat semua temannya mendukung. Akhirnya ketemu juga kacang rendang ini. Rahmi, bantu Mak Uwo masak rendang lagi, panggil Mak Uwo pada Rahmi, cucu yang menemaninya tinggal di rumah. Mak Uwo langsung pergi ke dapur. Ya, Mak Uwo. Rahmi segera membersihkan daging. Sementara Mak Uwo menyiapkan bumbu lain yang diambil dari keranjang. Dagi tersenyum. Ia memandangi teman-temannya yang bahagia akan dimasak menjadi rendang yang lezat.